Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Jumpa kembali walaupun tidak tatap muka bersama dengan Ibu Berta Simanjuntak. Ibu akan menyampaikan materi untuk kelas 9, yaitu mengenai letak benua Asia dan benua lainnya. Jadi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa sejenak dalam hati kita masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, kita akan belajar mengenai benua. Jadi kita lihat di sini ada peta dunia. Jadi inilah tampilan peta dunia. Jadi benua itu adalah daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Jadi benua merupakan daratan yang sangat luas, lebih luas dibandingkan pulau. Benua itu tidak hanya menyangkut tentang sekedar fisik, tapi juga menyangkut aspek budaya. Makanya benua Asia dan benua Eropa dianggap sebagai dua benua yang berbeda, walaupun masih dalam satu daratan. Jadi kita lihat di sini benua Asia dengan benua Eropa sebenarnya masih dalam satu daratan, tapi dipisahkan menjadi dua benua karena aspek kebudayaan yang berbeda. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai. Jadi sebelum kita bahas satu persatu, ada baiknya Ibu kasih tahu sebelumnya bahwa benua secara garis besar itu dibagi menjadi 5, yaitu benua Asia, benua Eropa, kemudian benua Afrika, benua Amerika, dan benua Australia. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu benua Asia. Jadi secara astronomis benua Asia itu terletak di antara 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Jadi hampir semua wilayah berada pada belahan bumi utara. Jadi hampir kita lihat di sini. Jadi hampir sebagian wilayah benua Asia itu ada pada belahan bumi utara. Jadi hanya Indonesia lah yang masuk ke dalam belahan bumi selatan. Secara geografis, ini batas benua Asia kita lihat sebelah utara yaitu Samudra Hindia Selatan, Samudra Arktik. Kemudian sebelah selatan itu Samudra Hindia. Kemudian di sebelah timur itu ada Selat Bering dan Samudra Pasifik, dan sebelah barat itu ada benua Eropa. Kemudian luas benua Asia itu kita tahu karena Asia adalah termasuk salah satu luas atau benua Asia adalah benua terbesar di dunia. Jadi luasnya itu adalah 44 juta kilometer persegi atau 1/4 luas wilayah daratan dunia, atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayahnya membentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan sampai Rusia di utara mendekati kutub utara. Dibandingkan negara lainnya di Asia,
maka Rusia itu termasuk negara terluas di benua Asia. Kalau kita lihat satu daratan benua Asia dengan benua Eropa. Selanjutnya, benua Asia itu dibagi menjadi beberapa wilayah. Ada Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Kemudian juga Rusia. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik atau ciri yang berbeda, yang membedakan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jadi pembagian tersebut biasanya lebih didasari oleh aspek perbedaan budaya dibandingkan perbedaan fisik. Kita lanjut sekarang benua Amerika. Benua Amerika itu sering disebut dengan benua merah. Mungkin karena terdapat suku bangsa Indian. Jadi sebenarnya tidak berkulit merah, tetapi terlihat merah karena suku Indian suka melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah. Benua Amerika ini terletak di antara 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Luas benua Amerika itu mencapai 42.057.100 km persegi. Jadi batas benua Amerika juga di sebelah utara yaitu Samudra Arktik. Kemudian di sebelah selatan itu ada Samudra Pasifik, dan di sebelah barat itu ada Samudra Pasifik juga, dan sebelah timur ada Samudra Atlantik. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Ini kita lihat benua Amerika. Ini dia tadi. Kemudian secara geografis itu benua Amerika terbagi atas 4 kawasan, yaitu Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Sejumlah ahli geografi berpendapat bahwa Meksiko masuk ke dalam wilayah Amerika Tengah. Lanjut kita yaitu ke benua Eropa. Benua Eropa sering disebut dengan benua biru. Alasannya mayoritas penduduk Eropa itu adalah memiliki bola mata yang berwarna biru. Kemudian sejak zaman dahulu juga banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa, sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau bangsawan. Benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan benua Asia. Itu tadi kita bahas yang pertama tadi. Jadi kedua benua ini hanya dipisahkan oleh pegunungan Ural. Biasanya kalau benua satu dengan benua lain itu biasanya dipisahkan oleh lautan paling tidak. Kemudian umumnya Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai benua. Itu alasannya karena kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat dan 60 derajat bujur timur, 35 derajat lintang utara, dan 80 derajat lintang utara. Jadi jika dilihat letaknya, benua Eropa itu berada di luar wilayah tropis.
Artinya, iklim di wilayah benua Eropa adalah subtropis dan sedang. Karena posisinya, benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, gugur, dan juga musim dingin. Letak luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Secara geografis, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di barat, serta Asia di bagian timur. Batas benua Eropa dengan benua Asia adalah pegunungan Ural, kemudian Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Eropa terbagi atas 4 kawasan, yaitu Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Sekarang kita lanjutkan dengan benua Afrika. Benua Afrika itu menjadi benua terbesar ketiga di dunia, setelah benua Asia dan benua Amerika. Jadi Afrika itu memiliki wilayah yang luas, kemudian memiliki penduduk yang padat, dan menempati urutan kedua penduduk terbanyak setelah Asia. Jadi kalau kita lihat secara astronomis, Afrika itu terletak di antara 17 derajat bujur barat sampai 50 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Ini berarti benua Afrika dilewati oleh garis khatulistiwa, artinya beriklim tropis. Jadi benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Samudra Hindia di selatan, dan selatan dan timur, serta Samudra Atlantik di barat. Kemudian secara geografis benua Afrika juga terbagi atas 5 kawasan, yaitu Afrika bagian utara, kemudian Afrika bagian timur, Afrika bagian barat, dan Afrika bagian tengah, dan juga Afrika selatan. Terakhir yaitu benua Australia. Australia terletak pada 113 derajat bujur timur, 105 dan 155 derajat bujur timur, serta 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Ini berarti Australia memiliki iklim tropis, yaitu Australia bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia. Sebagian wilayah lainnya beriklim subtropis dan sedang. Luasnya yaitu 8.945.000 km persegi, dan hanya ada satu negara di dalam dunia. Oke, sampai di situ aja dulu materi kita hari ini. Jadi silahkan dipelajari apa yang telah disampaikan dan silahkan diringkas. Nanti ketika visitasi pembelajaran, maka tugas tersebut, ringkasan tersebut akan Ibu periksa dan Ibu tanya, atau anak-anak boleh bertanya apa-apa yang kurang dipahami dari materi-materi yang telah Ibu sampaikan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Selamat pagi.